Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah pemotor berjatuhan di Jalan Raya Ampera, Kota Tasikmalaya karena terpeleset oleh ceceran oli. 6 orang ibu panik akibat terjebak dalam lift di lantai 4 gedung Balai Kota Banjar. Tidak ada pasokan daging ayam, pedagang di Pasar Pantura Pamanukan Subang berhenti berjualan di tengah tingginya kenaikan harga. Sedikitnya 6 sepeda motor terjatuh di Jalan Raya Ampera, Kota Tasikmalaya. Motor tersebut jatuh bukan karena bertabrakan, tetapi karena terpeleset ceceran oli di tengah jalan meski tidak sampai memakan korban jiwa. Namun beberapa pengendara mengalami luka-luka. Enam pengendara sepeda motor yang melintas di Jalan Ampera, Kota Tasikmalaya tiba-tiba terjatuh dalam waktu yang hampir bersamaan. Mereka terjatuh terpeleset di tengah jalan hingga korban terjatuh ke aspal jalan. Kejadian ini terekam kamera pengawas dari sebuah toko swalayan. Dari keterangan warga yang ada di lokasi, kejadian tersebut karena adanya oli yang tercecer di tengah jalan. Namun belum diketahui dari mana asal oli tersebut. Warga baru menyadari setelah ada motor yang terjatuh. Tadi saya mah jualan, jualan. Tapi nggak kelihatan bahwa jalan itu ada oli atau minyak, nggak tahu. Pas dilihat pada basah, pas ada orang yang ada mobil, meleset langsung jatuh. Sepeda motor itu. Sepeda motor. Ada berapa motor tadi, Kang? Tadi teh di sini 4, di depan parade 1. Bapak-bapak. Itu teh oli atau apa? Solar, Kang? Kayaknya mah oli sama solar kayaknya mah. Dilihat di gini mah. Oh, gitu ya. Mereka itu nggak tahu ya ada. Nggak tahu. Pas udah jatuh, dibawa jatuh lagi. Pada panik warga langsung bantuin beres-beres. Ini diapain sama warga ini? Pakai pasir biar nggak terlalu ditabur gitu ya, Kang ya? Sambil dilihatin, diawasin supaya jangan terlalu kencang. Untuk mencegah kejadian serupa, warga menebarkan pasir ke tengah jalan yang terkena ceceran oli agar tak licin lagi. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sebuah pohon palem tumbang dan menimpa sepeda motor yang sedang terparkir di Jalan Prabu Gesan Ulun, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang. Pohon tumbang karena sudah lapuk sehingga tak kuat menahan hembusan angin kencang. Sebuah pohon palem berukuran besar tumbang dan menimpa sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di pinggir Jalan Prabu Gesan Ulun, tepatnya di depan SMA Negeri 1 Kabupaten Sumedang. Petugas BPBD yang menerima laporan langsung datang dan mengevakuasi pohon tumbang dengan memotong menjadi beberapa bagian. Akibat tertimpa pohon, sepeda motor rusak parah pada bagian setang sehingga tidak bisa digunakan. Petugas parkir di lokasi kejadian mengatakan sebelumnya terdengar suara benturan keras saat dilihat sebuah pohon palem tumbang dan menimpa motor. Diduga pohon tumbang lantaran kondisinya sudah lapuk. Kejadiannya tuh kan saya lagi petugas parkir di sini, parkir depan pavilion. Emang saya ngadepnya lagi ke arah sana, ngaler. Terus tiba-tiba gubrak, dikira teh motor tabrakan, taunya pohon palem roboh, ninggang satu motor. Itu kondisi pohonnya gimana sih, udah tua tuh? Emang roboh, itunya keropok dari bawahnya dikeropok. Jadi ada satu lagi yang depan ini nih, apotek nih, keropok juga. Sama terus minta ke saya ini petugas terkait supaya ditebang juga daripada nanti ada bencana kayak gini lagi. Tidak ada korban yang lain, Kang? Korban jiwa tidak ada, cuma korban itu kendaraan bermotor satu unit rusak. Sementara itu pemilik motor mengatakan memarkirkan motornya karena sedang ada keperluan di sekolah. Saat kejadian cuaca sedang tidak hujan, namun angin berhembus kencang. Parkir sini, Terus
Saya ke sekolah, tiba-tiba pohon jatuh, tumbang, kena motor saya. Kena motor. Ya, Kalau A-nya nggak kenapa-napa? enggak, ya. Ini emang biasa parkir di sini atau gimana? Biasanya sekolah ini cuma ada keperluan buat ke sekolah. Saya parkir di sini. Ini motornya yang rusak apa aja? Bagian stang Heeh. sama paling stang doang lah. Itu waktu kejadian nih kondisinya angin kencang atau gimana sih, Kak? Angin kencang. Anginnya kencang ya. Tiba-tiba pohonnya tumbang gitu ya. Pemilik motor berharap ada pertanggungjawaban dari dinas terkait yang mengurusi tentang pohon. Sementara warga berharap pohon lain di kawasan tersebut segera ditebang lantaran banyak yang sudah lapuk sehingga dapat membahayakan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah komplek pertokoan minimarket dan toko elektronik di Jalan Dramaga, Kelurahan Margajaya, Kota Bogor terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik bangunan mengalami kerugian materi hingga miliaran rupiah. Kobaran si jago merah dengan cepat merambat ke komplek pertokoan di Jalan Dramaga, Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, pada Jumat pagi pekan lalu. Api yang awalnya muncul dari salah satu minimarket ini langsung menjalar ke pertokoan mebel hingga toko elektronik yang ada di sekitarnya. Petugas pemadam kebakaran yang mengarahkan 7 armada sempat kesulitan dalam menjinakkan api karena banyaknya material yang mudah terbakar. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk bisa memastikan api di lokasi kejadian benar-benar sudah padam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan. Awalnya itu kan dari atas atap, itu keluar asap. Ada ini, iya Indomaret, outdoor itu. Dari atap ke bawah, Iya. dari atas atas, dari Indomaret. Iya, bener. Terus kan ada 2 orang satpam sini. Atau Petugas lah ya. iya petugas, satpam. Terus dia laporin ke nggak tahu itu sama Pintu Indomaret kan awalnya. enggak dari atas dulu. Dari atas. Itu sih atas. Iya maksudnya dari pas tadi apinya kan dari bawah pasti keluarnya dari atap Indomaret kan. Iya benar. Oh dari atap Indomaret. Iya benar. Itu furniture elektronik. Jadi stok dagang lah, stok dagangan elektronik itu kan di atas buat stok elektronik, furniture. Itu saja sih yang kebakar ya stok barang-barang penjualan. Kalau misalnya rata-rata ditaksir mungkin kerugian materinya mencapai berapa ini? Oh. Ya kurang lebih ya 2-3 Miliaran ya. Ya, ini memang karena lokasinya berdekatan dengan Indomaret atau seperti apa? Nah, ini lokasi kan ini kan kompleks pertokoan kita. Jadi Toserba Sentral Dramaga ini sebagian itu lantai bawahnya disewakan ke Indomaret. Jadi Indomaret itu kena musibah tadi pagi ini kan subuh kebakaran. Jadi dia ngerembet ke atas ke toko saya gitu. Api sudah bisa kita kuasai dan tidak ada perambatan ke yang lain. Nah untuk saat ini kita sedang pendinginan ya dari titik kiri sama titik kanan sambil kita nunggu suplai air dalam perjalanan. Kronologinya sendiri seperti apa nih? Nah kalau untuk kronologi kita belum tahu ya dapat informasi kronologinya entah dari korsleting listrik apa entah dari faktor manusia. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kebakaran ini tengah diselidiki aparat Polsek Bogor Barat. Kebakaran ini juga menyebabkan kerugian material miliaran rupiah. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. 6 orang ibu yang baru selesai mengikuti kegiatan di Balai Kota Banjar terjebak di dalam lift lantai 4 saat akan turun dari gedung. Meski semua selamat, namun terjebak dalam 30 menit, membuat mereka ketakutan dan panik. Saat akan melakukan sholat Jumat pekan lalu, para pegawai Pemkot Banjar dikagetkan dengan teriakan minta tolong dari dalam lift. Setelah diselidiki, ternyata suara itu berasal dari sekelompok ibu yang terjebak di dalam lift gedung perpustakaan Pemkot Banjar. Suasana di dalam lift pun panik karena 6 orang ibu yang ketakutan membuat mereka menangis. Petugas dari BPBD yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi.
Setelah 30 menit di dalam lift, akhirnya petugas berhasil membuka paksa pintu lift dengan mengeluarkan para korban. Waktu tadi naik Pak, Bagus. bagus. Setelah saya turun, ini nggak bisa turun ke bawah, langsung jelek pintunya. Langsung dibuka, tapi dibuka nggak buka-buka. Berapa orang di dalam? 6 orang. 6 orang ya. Sebelum kejadian, keenam ibu tersebut diketahui melakukan pertemuan di gedung perpustakaan Pemkot Banjar. Saat hendak pulang, mereka memilih turun menggunakan lift karena merasa tidak kuat harus turun tangga. Namun saat pintu lift tertutup, ternyata lift tidak kunjung jalan dan bahkan berlanjut dengan hentakan. Untuk menghindari kejadian serupa, lift tersebut tidak digunakan untuk sementara waktu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Warga berdemo di kantor Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut menolak hasil pemilihan kepala desa serentak. Penolakan diduga adanya berbagai pelanggaran yang diduga dilakukan oleh salah satu calon. Ratusan warga memaksa masuk ke kantor Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut karena ingin mengetahui hasil kesepakatan terkait dengan penolakan pemilihan kepala desa Sukasono, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. Aparat yang menjaga ketat pintu masuk kantor kecamatan terlibat saling dorong dengan warga yang memaksa masuk kantor kecamatan. Warga yang tergabung dalam aliansi warga desa Sukasono Bersatu ini mendatangi kantor kecamatan untuk menolak hasil pemilihan kepala desa karena diduga ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan salah satu calon maupun pihak panitia penyelenggara. Lain halnya untuk menyampaikan ataupun menggugat ataupun nota keberatan daripada kami tentang masalah hasil Pilkades yang telah ditetapkan. Ada dugaan-dugaan yang kami anggap menyalahi aturan dalam hal ini. Makanya kami beserta aliansi masyarakat yang tergabung dalam aliansi Sukasono Ngahiji itu datang ke kantor kecamatan ini untuk meminta kejelasan daripada Subpanitia Kecamatan dan Subpanitia Kabupaten atas apa yang terjadi sampai hari ini. Kami di penolakan itu kami tuangkan dalam bentuk tanda tangan masyarakat yang kami koordinir melalui koordinator-koordinator kami. Itu hampir berapa ribu masyarakat yang menolak hasil Pilkades karena diduga memenuhi ataupun banyak unsur-unsur kecurangan yang dilakukan. Pihak yang dilaporkan yang tidak bisa hadir, yang diduga melakukan intimidasi, gitu ya. Itu bukan ranah kami untuk menjemput secara paksa karena itu bukan proses hukum seperti di pengadilan. Tapi perlu kami sampaikan. Terus hasil yang di musyawarah itu, hasilnya itu bukan kami yang memutuskan, tapi adalah berita acara kesepakatan terutama kesepakatan dari pemohon, yaitu Pak Purkon, Pak Susilo, dan Pak Agus setelah mendengar jawaban-jawaban dari para pihak termohon. Pemilihan kepala desa Sukasono yang berlangsung pada 16 Mei lalu itu diikuti 5 calon. Ketiga calon pada saat itu tidak menandatangani berita acara hasil pemungutan suara karena diduga adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.